Halo, Anda bertemu lagi dengan saya Andri. Kali ini saya akan menceritakan salah satu materi IMK atau interaksi manusia komputer, yaitu karakteristik antarmuka, Web UI dan Graphical UI atau disingkat GUI. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu interaction style, perbedaan GUI dan web GUI, the merging of graphical business system and web, dan principle of UI design. Interaction style atau gaya berinteraksi memiliki banyak varian untuk setiap penggunanya. Misalnya saja, pada perusahaan di mana saya bekerja, terdapat beberapa pengguna seperti bos, Johnny, Lala, Jani, dan Tommy. Johnny menggunakan style UI console untuk bekerja pada bidangnya, yaitu Network Administrator. Namun, apakah style UI console ini tepat untuk pengguna lain seperti Lala, Jani, dan Tommy? Jawabannya adalah tidak. Oleh karenanya, dibutuhkan jenis UI yang tepat untuk setiap karakteristik user dalam berkomunikasi dengan sistem komputer. Interaction style yang ada sekarang ini bermacam-macam. Salah satunya adalah style command line. Style ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu cocok untuk pengguna tingkat mahir dan merupakan interaksi pertama kali yang dibuat dalam sejarah pengembangan komputer. Namun, kekurangannya adalah toleransi kesalahannya yang rendah dan sintaks yang rumit, yang mengakibatkan banyak pengguna awam tidak cocok dengan gaya interaksi ini. Selanjutnya adalah gaya menu selection. Gaya ini populer di banyak aplikasi dan merupakan antarmuka yang disarankan untuk pengguna tingkat pemula. Namun, dalam penggunaan gaya ini diperlukan label menu yang bisa dimengerti dan memiliki arti yang luas. Gaya selanjutnya adalah form fill-in. Kelebihan dari gaya ini adalah sangat berguna untuk mengambil informasi dan mirip dengan pengisian formulir di dunia nyata. Namun, gaya ini membutuhkan keterampilan mengetik yang tinggi untuk interaksinya. Gaya lainnya adalah direct manipulation. Dengan direct manipulation, pengguna dapat berinteraksi secara langsung. Bahkan, objek yang terdapat di dalamnya juga dapat dimanipulasi secara langsung.
Hanya saja, penerapan UI ini memerlukan teknologi yang saat ini relatif mahal. Dan gaya terakhir adalah gaya anthropomorphic. Antarmuka jenis ini berusaha meniru interaksi yang dilakukan manusia saat berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang termasuk anthropomorphic adalah dialog, gerakan tangan, ekspresi muka, dan pergerakan mata. Kelemahan UI ini adalah relatif mahal dan rumit dalam pengembangannya. Bagian materi berikutnya adalah GUI dan Web UI. GUI merupakan singkatan dari Graphical User Interface. GUI merupakan potret langsung dari kehidupan nyata, di mana objek dan aksi akan selalu terlihat dan feedback yang dihasilkan memiliki kecepatan yang tinggi. GUI memiliki karakteristik yang baik seperti feedback yang cepat, dan penanganan error yang mudah. Dan kelemahannya adalah variasi hardware yang terbatas, dan adanya kemungkinan isi layar yang berantakan. Sedangkan Web UI, kelebihannya adalah fokusnya pada navigasi dan konten. Variasi hardware yang dapat diimplementasikan lebih banyak. Kombinasi media yang banyak seperti teks, gambar, suara, dan video. Dan interaksi yang sederhana menggunakan mouse dan keyboard. Kelemahan dari Web UI adalah kecepatan feedback yang bervariasi antar user. Dan banyaknya gangguan yang mungkin terjadi saat melakukan interaksi. Setelah mengetahui semua karakteristik Web UI dan GUI, akan muncul pertanyaan baru. Mungkinkah jika Web UI dan GUI digabungkan dalam suatu sistem? Jawabannya adalah mungkin. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat pembuatan desain antarmuka. Hal-hal tersebut adalah keterhubungan terhadap pengguna, gaya berkomunikasi,
sifat dari interaksi, frekuensi penggunaan, interaksi yang real time, bantuan untuk pengguna yang dibutuhkan, gaya presentasi, dan mengikuti standar yang ada. Bagian terakhir adalah prinsip-prinsip dalam desain antarmuka. Di dalamnya terdapat banyak prinsip yang harus diperhatikan, sehingga antarmuka bisa dikatakan baik atau berkualitas. Dari sekian banyak prinsip, berikut prinsip yang sering dipakai. Accessibility, aesthetical pleasing, availability, clarity, compatibility, configurability, konsistensi, directness, forgiveness, control, efficiency, familiarity, flexibility, immersion, obviousness, operability, perceptibility, positive first impression, predictability,
recovery, responsiveness, safety, simplicity, transparency, trade-offs, dan visibility. Dari beberapa prinsip tersebut, akan saya jelaskan lebih lanjut prinsip yang mungkin masih awam bagi Anda. Yang pertama adalah kontrol atau kendali. Prinsip kontrol dapat dicapai jika seseorang bekerja pada kecepatannya sendiri, dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan dapat dengan mudah mendapatkannya. Kurangnya kontrol dalam suatu antarmuka akan ditandai oleh ketidaktersediaan sistem, respon yang lama dalam sistem, aksi yang mengejutkan, prosedur yang membosankan dan tidak dapat dicegah, kesulitan mendapatkan informasi, dan ketidakmampuan mencapai hasil yang diinginkan. Kedua adalah immersion. Immersion dapat diartikan menjadi keterlibatan mental yang mendalam terhadap suatu hal. Immersion ditumbuhkan oleh satu atau lebih dari kondisi berikut. Tantangan yang dapat diatasi, konteks di mana seseorang bisa fokus tanpa gangguan yang signifikan, sasaran harus didefinisikan dengan jelas, umpan balik yang cepat tentang tindakan dan kinerja secara keseluruhan, serta perasaan kendali atau tindakan, aktivitas, dan lingkungan. Tercapainya immersion dapat dicirikan sebagai berikut. Hilangnya kesadaran, kekhawatiran, dan frustasi kehidupan sehari-hari. Hilangnya kekhawatiran tentang hal-hal diri sendiri, misalnya kesadaran kelaparan dan kehausan. Perasaan waktu yang berbeda, misalnya jam-jam yang terlewati tampaknya seperti hanya beberapa menit saja. Ketiga adalah forgiveness. Sesuai dengan arti kata forgiveness, yaitu memaafkan. Prinsip ini mentolerir dan memaafkan kesalahan-kesalahan yang umum ataupun kesalahan manusia yang dapat dihindari. Untuk mencapainya diperlukan poin-poin berikut, yaitu mencegah terjadinya error jika memungkinkan, melindungi pengguna dari kesalahan fatal, dan memberikan pesan yang konstruktif atau membangun ketika kesalahan tersebut terjadi. Begitulah materi karakteristik Web UI dan GUI. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.